Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Udin dalam channel Kim Ude. Asiknya belajar kimia. Materi hari ini adalah sifat materi. Apa aja sifat materi? Yuk kita mulai. Ya, sifat materi nanti ada sifat fisika, nanti ada sifat kimia ya. Oke, sifat materi. Ini adalah materi dasar ya dalam ilmu kimia, ini harus paham dulu. Sifat materi kita bagi menjadi dua bagian besar. Ada namanya adalah sifat fisika. Oke, sifat fisika itu artinya apa? Artinya sifat yang dapat diukur, sifat yang dapat diukur. Diukur apa? Oleh panca indera jelasnya ya. Kemudian dapat diamati. Kemudian atau bisa dirasakan oleh panca indera. Itulah sifat dari fisika. Oke. Yang kedua itu adalah sifat kimia. Jadi ada sifat fisika, ada sifat kimia. Nah, ini harus paham juga perbedaannya antara sifat fisika sama sifat kimia. Kalau sifat kimia nanti adalah dia akan sifat yang berkaitan dengan perubahan kimia. Ya, sifat yang berkaitan dengan perubahan kimia. Macam-macam nanti perubahan kimia akan kita bahas juga. Ya, contoh misalkan berkarat gitu ya, berarti itu mudah dan tidaknya berkarat adalah merupakan sifat kimia. Yuk kita bahas sifat fisika ya. Sifat fisika yang pertama, apa aja sifat fisika itu? Yang pertama itu adalah wujud zat. Jadi pertama adalah wujud zat. Nah, wujud zat ini nanti dapat dikelompokkan ya. Dapat dikelompokkan dalam tiga wujud ya. Yang pertama itu adalah wujudnya adalah padat. Pertama padat. Maksudnya apa padat? Nanti partikel penyusunnya rapat. Jadi partikel penyusunnya itu sangat rapat dan tidak berpindah. Jadi sangat rapat dan tidak berpindah. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk padat, bentuk dan volumenya tetap. Jadi bentuk dan volumenya tetap. Nah, sekarang beda sama yang kedua, yaitu cair. Nah, yang kedua adalah yang cair. Gimana untuk cair? Partikel tersusun rapat juga. Tapi tidak serapat dari siapa? Dari partikel padat dan tapi bisa bergerak. Jadi partikel tersusun rapat tapi bisa bergerak. Yang kedua, kalau ini bentuk dan volume tetap, ini bentuk mengikuti wadah untuk cair. Bentuk mengikuti wadahnya. Oke, tapi sama volumenya tetap. Jadi bedanya antara
padat dan cair, kalau ini bentuk dan volumenya dia adalah tetap. Kalau ini volumenya tetap tapi bentuknya mengikuti wadahnya, itu yang cair. Sekarang kita bedakan sama yang satunya, yaitu yang gas. Nah, yang gas gimana? Untuk yang gas ternyata kalau yang padat sama cair itu agak rapat ya, tapi lebih rapat yang padat, maka untuk yang gas itu partikelnya renggang. Jadi partikelnya renggang dan dapat bergerak bebas. Oke, bedanya dan dapat bergerak bebas karena bentuknya gas, jadi kemanapun dia bisa bergerak bebas. Yang kedua, kalau ini bentuk mengikuti wadah, ini bentuk dan volumenya tidak tetap malahan. Bentuk dan volumenya tidak tetap. Oke, ini adalah sifat yang pertama. Yang kedua, sifat yang kedua itu adalah titik leleh dan titik didih. Jadi sifat fisika yang kedua itu adalah dia punya titik leleh dan titik didih. Jadi ini harus paham dulu sifat-sifat fisika sebelum kita ke reaksi-reaksi kimia, supaya tahu nanti perbedaannya dia termasuk sifat fisika atau sifat kimia. Nah, titik leleh atau titik beku ini adalah suhu. Artinya apa? Suhu ketika zat padat jadi suhu ketika zat padat berubah menjadi zat cair, Oke. Artinya atau bisa jadi dibalik, yaitu atau zat cair dia akan berubah menjadi zat padat, inilah yang disebut dengan namanya titik didih atau titik leleh. Kemudian yang nomor 3 ini adalah kelarutan. Oke. Jadi kelarutan itu termasuk sifat fisika. Artinya apa? Kelarutan adalah jumlah maksimum, ya. Jumlah maksimum. Apa jumlah maksimum apa? Zat yang dapat larut. Jadi jumlah maksimum zat yang dapat larut dalam sejumlah pelarut. Oke, jadi jumlah maksimum zat yang dapat larut dalam sejumlah pelarut. Contoh misalkan gula dimasukkan ke dalam air, berarti kelarutannya adalah berapa jumlah maksimum gula yang dapat larut dalam air. Oke. Yang berikutnya, yang nomor 4 itu adalah sifat fisika berikutnya, itu adalah kerapatan. Jadi ada namanya kerapatan, ya, kerapatan. Oke, kerapatan ini adalah unsur atau senyawa yang mempunyai kerapatan tertentu. Rumusnya biasanya pakai rumus Rho sama dengan M dibagi V, ya. Berarti rumusnya adalah massa per volume, ya. Berarti massa per volume. Massa per volume.
Jadi unsur yang mempunyai kerapatan, setiap unsur itu punya kerapatan yang berbeda-beda ya, tergantung jenisnya. Oke, yang nomor 5. Setelah kerapatan itu adalah kekerasan. Ini juga termasuk sifat fisika. Kekerasan. Ini berkaitan dengan dia gampang tergores apa enggak dengan benda yang lain. Kemudian setelah kita kekerasan adalah kemampuan ya, kemampuan suatu zat untuk menahan goresan. Jadi ini adalah kemampuan suatu zat untuk menahan goresan dari benda lain. Untuk menahan goresan dari benda lain. Oke, yang nomor 6. Yang nomor 6 setelah kerapatan, kekerasan adalah kelenturan, elastisitas ya. Kelenturan. Oke. Kelenturan adalah kemampuan suatu zat untuk kembali ke bentuk atau ukuran semula setelah direnggangkan atau ditekan ya. Oke, kelenturan berarti kemampuan untuk kembali lagi ke semula. Namanya elastisitas ya. Nomor 7. Nah, nomor 7 ini juga sangat penting, nomor 7 yaitu daya hantar listrik. Daya hantar listrik. Oke, atau listrik dan panas ya. Listrik dan panas. Yang disebut dengan namanya konduktivitas. Jadi namanya konduktivitas. Berdasarkan konduktivitasnya nanti, maka suatu benda atau suatu logam itu bisa diidentifikasikan dengan benda yang bersifat konduktor. Nanti ada namanya benda yang bersifat konduktor. Yang kedua adalah bersifat isolator. Oke, konduktor itu artinya benda yang dapat menghantarkan listrik dan panas yang baik. Jadi konduktor tadi penghantar listrik ya, penghantar listrik dan panas yang baik. Panas yang baik itu namanya adalah konduktor. Berarti sebaliknya isolator adalah benda yang tidak dapat menghantarkan listrik dan panas. Contohnya nanti ini adalah kayu ya, plastik itu termasuk isolator. Kalau konduktor biasanya adalah berupa logam, bisa besi, bisa tembaga gitu ya. Nah, inilah yang sifat fisika, yaitu wujud zat, titik leleh, kelarutan, kerapatan, kekerasan, kelenturan, dan daya hantar listrik dan panas. Sekarang kita ke sifat kimia. Nah, ini sifat kimia. Ini juga harus paham juga. Setelah kita paham sifat fisika, sifat kimia juga harus lebih paham tentunya ya. Nah, sifat kimia sudah saya ngomong dari awal ya. Itu berkaitan dengan perubahan kimia. Dan sifat kimia itu berkaitan dengan perubahan kimia. Contohnya apa perubahan kimia? Nah, ini sudah pernah dipelajari ya di SMP atau di madrasah sanawiyah biasanya ya. Apa aja yang berkaitan dengan perubahan kimia? Sifat mudah tidaknya terbakar. Nah, itu. Sifat mudah tidaknya terbakar. Tidaknya terbakar. Ini adalah sifat kimia. Oke. Kemudian yang kedua, sifat mudah tidaknya bereaksi. Wah, ini logam ini mudah bereaksi, ini tidak bereaksi lah. Itu juga merupakan sifat kimia. Kemudian ada lagi sifat mudah
tidaknya berkarat. Nah, tidaknya berkarat. Contoh besi itu mudah berkarat apa tidak lah, itu nanti termasuk sifat kimia. Sifat mudah tidaknya membusuk. Nah, sifat mudah tidaknya membusuk. Nah, ini juga merupakan sifat kimia, membusuk, terbakar, meledak, gitu ya, bereaksi, seperti itu adalah sifat-sifat kimia. Oke, supaya paham, ini saya buatkan soal latihan tentang sifat fisika dan sifat kimia. Soal latihan, silakan nanti dicoba. Jawabannya taruh di kolom komentar ya, supaya tahu sejauh mana pemahaman tentang materi sifat fisika dan sifat kimia. Oke, soal yang pertama ya. Oke, berikut ini adalah sifat dari beberapa zat. Adalah sifat dari beberapa zat. Oke, saya buatkan contohnya. Yang pertama misalkan mudah berkarat. Mudah berkarat misalkan gitu ya. Yang kedua misalkan mudah dialiri listrik. Mudah dialiri listrik. Oke, yang ketiga misalkan mudah terbakar. Mudah terbakar. Yang keempat, kekerasan yang tinggi, mempunyai kekerasan yang tinggi. Nah, pertanyaannya adalah sifat kimia ditunjukkan oleh nomor berapa? Pilihannya yang A 1 dan 2. Oke, yang B 1 dan 3, yang C 2 dan 3, yang D 3 dan 4. Oke, apakah A, apakah B, apakah C, apakah D? Oke, inilah soal latihan untuk sifat materi ya. Semoga bisa paham materi ini. Jangan lupa kalau video ini bermanfaat bagi kalian, silahkan di-share ke teman kalian supaya manfaatnya lebih banyak lagi. Like, subscribe, dan komentar diharapkan bisa memotivasi saya untuk membuat video yang lebih baik lagi dan menarik lagi. Kalau menginginkan materi ini silahkan di-follow IG Kim UD atau Soliu ya. Oke, silahkan di-follow supaya mendapatkan materi video ini. Oke, jaga kesehatan, salam sukses dari Kim UD, asiknya belajar kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.